Oke, selamat siang. Sepertinya sudah cukup banyak yang bergabung ke IG Live YGI. Acara pada siang hari ini bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Kamelia. Pada siang hari ini kita akan mengadakan IG Live mengenai apa perbedaan IBD dan IBS. Dengan narasumber kita, Dr. Firly, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepati. Dr. Firly merupakan salah satu pengurus di Yayasan Gastroenterologi Indonesia atau YGI. Sebelumnya nanti kita akan mengundang beliau terlebih dahulu. Sebelumnya kita mengenal dulu yaitu YGI. YGI atau Yayasan Gastroenterologi Indonesia adalah suatu yayasan yang didirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam subgastroenterologi yang memberikan edukasi bagi masyarakat awam terkait tentang saluran pencernaan. Di mana YGI juga memiliki website yaitu www.ygi.or.id yang setiap minggunya akan ada artikel dan juga video baru tentang kesehatan saluran cerna. Selain itu juga ada juga artikel mengenai IBD dan IBS. Nanti untuk informasi mengenai saluran pencernaan bisa memfollow Instagram YGI di ygi.or.id. Oke, untuk siang hari ini, Instagram kali ini kita dalam rangka memperingati Hari Radang Usus atau yang disebut sebagai World IBD Day, di mana selain Instagram Live juga nanti akan ada kampanye tentang upload Tribun IBD yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2024. Ayo tunjukkan kepedulianmu dengan cara mengupload Tribun yang dapat diakses di bio Instagram YGI dan hashtag ke ygi.or.id. Izin dok, untuk Nah, saat ini ini apakah sudah jauh lebih lebih jelas. jelas dokter? Udah nggak putus-putus. Oke, baik dokter izin. Baik dok, kita bisa mulai acara siang pada Iya. hari ini ya dok. Izin untuk siang hari ini kita akan mengadakan IG Live mengenai apa perbedaan antara Ya. IBD dan IBS. Untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom tanda tanya yang ada di sebelah kanan bawah dan juga bisa memberikan like pada pertanyaan yang dirasa bisa mewakili sahabat dari YGI. Di mana nanti juga peserta bisa posting kegiatan pada siang hari ini dengan hashtag ygi.or.id. Jangan lupa nanti ada 5 orang peserta dok dengan pertanyaan menarik dapat hadiah pulsa dengan masing-masing Rp50.000. Nah izin dok untuk menyampaikan sedikit, sahabat YGI pernah nggak mendengar apa itu IBD dan IBS? Di mana keduanya Iya itu benar. punya singkatan yang mirip-mirip ya dok, tapi Ya. dan juga sama-sama menyerang saluran cerna. Gejalanya juga mirip-mirip dok, ada nyeri perut, kram, diare. Hmm. Tapi sebenarnya itu adalah kondisi yang berbeda. Agar nanti bisa lebih jelasnya, nanti kita langsung tanya ke narasumber kita pada siang hari Halo, ini. Selamat selamat siang, Dokter siang. Firly. Izin dok untuk menjelaskan dokter sedikit tentang apa sih dok pengertian dari IBD dan IBS itu Oke, terima sendiri kasih Dokter dokter. Kamelia. Pertama-tama saya mau nyapa dulu nih semua sahabat-sahabat YGI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah nonton nih sahabat-sahabat setia Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Semoga pada siang hari ini nih mudah-mudahan nanti tambah banyak yang nonton karena kita akan memberikan edukasi yang menurut saya dan kayaknya banyak juga nih kasusnya yang semakin meningkat ini adalah hal yang penting gitu karena ya benar tadi kalau disampaikan oleh dokter Kamelia ada IBS ada IBD jadi cuma beda ujung belakangnya aja gitu tapi sebenarnya ternyata singkatannya sama makna itu sangat jauh berbeda. Nah, mungkin tadi Dr. Kamelia udah sampaikan bahwa sebenarnya IG Live YGI pada siang hari ini nih bertepatan juga, nggak bertepatan deh, nanti ya IBD Day itu nanti tanggal 19 Mei, tapi ini dalam rangka kita memperingati IBD Day, Inflammatory Bowel Disease Day gitu ya, yang nantinya juga biasanya ada tuibun nih, ungu-ungu nih. Nih, saya udah ungu-ungu banget sahabat-sahabat YGI, jangan lupa nanti boleh bantu kita untuk upload Twibbon YGI yang nanti backgroundnya ungu-ungu gitu. Jadi Inflammatory Bowel Disease Day itu World Day, IBD World Day itu tandanya ungu-ungu gitu. Ungu-ungu, unyu-unyu gitu kan. Nah, um, membahas mengenai apa perbedaan IBD sama IBS nih Dokter Kamelia. Jadi IBS itu sendiri kita harus kenalan dulu sama dua ini, tandanya kita harus tahu apa sih kepanjangannya.
Kalau IBS itu kepanjangannya adalah Irritable Bowel Syndrome gitu. Jadi Irritable Bowel Syndrome. Sedangkan kalau IBD adalah Inflammatory Bowel Disease. Jadi samanya cuma di bowelnya aja, I-nya sama ujungnya berbeda. Nah, perbedaannya ini sangat jauh bermakna. Kalau yang disebut dengan Irritable Bowel Syndrome atau IBS itu adalah suatu kondisi di mana pasien itu atau orang yang menderita IBS itu datang biasanya dengan keluhan nyeri perut gitu. Dan nyeri perutnya ini nih ada kriterianya, nggak sembarangan nyeri perut biasa gitu ya. Nyeri perutnya itu juga pertama kriteria waktu dulu nih. Jadi nyeri perut yang dirasakan paling tidak 1 kali dalam 1 minggu selama 3 bulan terakhir gitu. Jadi harus gitu dulu. Jadi kalau kayak baru nyeri perut 2 hari, baru nyeri perut 2 minggu, nah kita nggak boleh tuh buru-buru bilang bahwa itu adalah suatu IBS, irritable bowel syndrome. Tapi kalau misalnya dia udah nyerinya selama 1 minggu tuh minimal sekali, apalagi kalau misalnya sampai 2 sampai 3 kali dan sudah berlangsung selama 3 bulan, terus kemudian selain dari itu keluhannya itu sebenarnya dari akhirnya pasien terdiagnosis suatu IBS itu sebenarnya keluhannya udah muncul 6 bulan sebelumnya gitu. Nah dalam 3 bulan terakhir itu ada nyeri perut yang bisa dirasakan minimal 1 kali dalam 1 minggu. Nah itulah yang disebut dengan kriteria irritable bowel syndrome. Tapi bukan hanya itu. Jadi si nyeri perutnya ini berhubungan dengan pola buang air besar gitu. Itu yang paling penting harus diperhatikan. Maksudnya gimana? Berhubungan dengan pola buang air besar itu adalah baik dia akan terganggu frekuensi buang air besarnya maupun dia juga akan terganggu konsistensi tinjanya gitu. Frekuensi itu misalnya jadi lebih sering atau misalkan malah jadi susah konstipasi gitu. Terus atau misalkan malah tinjanya jadinya keras gitu, jadi susah buang air besar atau malah jadinya tinjanya bentuknya cair gitu. Jadi dan dia mempunyai bagian gitu ya. Jadi IBS itu ada IBS yang konstipasi atau IBS nyeri perut yang disertai dengan sulit buang air besar atau IBS yang juga namanya IBS diare. Jadi IBS nyeri perut tapi pasiennya diare-diare gitu. Nah, si IBS ini sebenarnya adalah suatu bagian dari yang kita sebut gangguan saluran cerna yang fungsional. Nah, ini tanda tanya juga nih, apa sih fungsional itu, Dokter Firly? Gitu kan nggak ngerti, coba tolong bahasa awam, jangan bahasa planet gitu kan. Nah, jadi fungsional itu tuh gini, setelah jadi IBS ini ditegakkan kalau kita sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain nih yang sangat memastikan bahwa tidak ditemukan kelainan secara organnya gitu. Jadi ususnya bagus, udah diteropong, di kolonoskopi, ternyata bagus, nggak ketemu nih ada luka, ada lecet, ada tumor, atau ada polip dan sebagainya, ternyata dia bagus. Terus pemeriksaan penunjang lain yang misalnya tinjanya diperiksa bagus, nggak ada infeksi. Terus tinjanya yang diperiksa lagi misalkan tinja yang untuk menandakan adanya suatu radang, fecal calprotectin gitu ya misalnya namanya, itu juga ternyata normal. Terus lab-lab lain juga bagus yang menandakan adanya peradangan. Nah, itu baru tuh setelah semua terlihat bahwa tidak ada masalah secara organ, itulah yang disebut gangguan fungsional gitu. Panjang ya, ini baru IBS ya, sabar ya pemirsa. Sedangkan kalau iya, emang panjang nih karena memang tidak sesimpel itu ternyata mendiagnosis IBS ya, Dokter Kamelia ya. Kemudian kita lanjut ke IBD nih yang justru penting, inflammatory bowel disease. Nah, ini baru nih namanya, ini yang justru inilah kelainan yang memang ada masalah di organ ususnya, organ pencernaannya. Nah, inflammatory bowel disease ini dibagi menjadi 2. 3 sebenarnya, cuma adalah 2 aja yang kita bahas gitu ya. 2 ini apa? Ada yang namanya Crohn's disease, sama ada yang namanya colitis ulceratif, atau kalau bahasa Indonesianya kita bilang penyakit Crohn's, atau ya satu lagi colitis ulceratif gitu. Nah, kalau si inflammatory bowel disease, nah ini mumpung nih, mudah-mudahan viewersnya nambah terus supaya lebih teredukasi, karena ini yang harus kita luruskan nih Dokter Kamelia. Di sana tuh banyak di luar tuh yang menggampangkan, oh IBD tuh penyakit autoimun usus, penyakit autoimun usus.
Well, sebenarnya dia bukan bisa secara langsung atau kita bilang autoimun gitu. Dia bukan penyakit autoimun gitu ya. Lebih tepatnya, lebih tepatnya IBD ini adalah penyakit disregulasi sistem imun gitu. Kalau autoimun berbeda dengan disregulasi sistem imun. Kalau disregulasi sistem imun tuh imunnya juga sih yang kena. Permasalahannya tuh di ketahanan tubuh yang diserang terus. Tapi kalau disregulasi ini tuh kayak multifaktorial gitu. Jadi penyebab yang menyebabkan gangguan sistem imun tersebut itu multifaktorial. Bisa pertama dari genetik, ya kan? Terus kemudian dari apa yang dikonsumsi, makanan. Terus kemudian yang paling penting adalah gangguan keseimbangan bakteri-bakteri baik dan bakteri buruk yang ada di usus gitu. Itu yang terjadi. Terus kemudian lingkungan juga berpengaruh gitu, pola hidup misalkan yang nggak sehat, nggak olahraga, obesitas, merokok dan sebagainya itu ternyata berperan penting kalau pada inflammatory bowel disease. Jadi bukan autoimun ya sesederhana itu, tapi sebenarnya lebih kepada disregulasi sistem imun yang kemudian gimana cara menegakkannya ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi bedanya kalau IBS tidak ada gangguan organnya, kalau IBD organnya memang ada yang terusak, ada yang ganggu gitu. Oke, kayaknya itu dulu pembukaannya panjang, Dokter Kamelia. Udah cukup. Nah, oke dok. Jadi nggak cuma sama di I, B-nya doang dok, ternyata juga beda ya dok ya ternyata. Nah dok, Ya. izin untuk melanjutkan kembali, sebenarnya untuk penyebab yang Hmm. tadi beberapa juga udah dokter sebutkan, apa sih dok masing-masing ya bisa menyebabkan suatu kondisi pasien bisa terkena IBD Nah, dan kalau IBS dok? IBS ini, IBD dulu deh. Nah, IBD itu penyebabnya itu tadi. Jadi dia faktornya banyak. Eh, yang berperan tuh penting adalah gangguan mikrobiota pada usus. Jadi maksudnya biasa ketidakseimbangan, makanya kita harus menjaga you are what you eat gitu kan ya. Jadi kita benar-benar tuh harus menjaga makanan apa yang kita makan. Kalau makanan yang kita makan baik, ya keluarnya baik juga gitu. Nah, seringkali kan kita memang punya bakteri baik di dalam usus kita nih, dalam pencernaan kita. Tapi kalau dia nggak dikasih makan juga si bakteri baik itu, maksudnya apa makanannya ya serat-serat yang baik gitu ya. Nah, itu makan buah-buahan, sayur gitu. Nah, itu bisa membuat um, akhirnya terganggulah gitu ya sistem imun di ususnya. Kemudian genetik juga mempunyai peranan. Ya, terus kemudian kalau genetik kita nggak bisa rubah, tapi kalau misalnya mikrobiota apa yang kita ini bisa kita rubah. Terus yang lain apa ya pola hidup yang sehat, terus kemudian ya tadi gitu penyakit-penyakit yang kronik lainnya itu sebenarnya juga bisa berujung atau memang ada penyakit autoimun lain nih bisa memang gitu misalnya ada autoimun lain yang ternyata akhirnya khususnya kena juga sebagai IBD. Nah, kalau IBS itu bisa dibilang karena dia gangguan fungsional, ini yang lebih berperan tuh sebenarnya kepada kalau ada yang disebut dengan brain gut axis ya. Ini agak berat nih, kayak kuliah kedokteran sedikit. Jadi hubungan antara otak sama saluran cerna itu langsung gitu ya, tidak dibatasi oleh pembatas apapun. Nah, itu yang biasanya jadi membuat muncul keluhan IBS gitu. Jadi kalau mau dibilang ya memang secara psikologis dan psikosomatis ya IBS itu berperan. Gitu. Oke, baik dok. Jadi memang benar-benar penyebabnya tuh antara dua penyebab Hmm. yang berbeda ya dok ya. Berarti yang satu memang karena suatu gangguan neurotransmitter di otak, yang satu lebih Hmm. dari genetik, faktor pola hidup, dan yang lainnya juga ya dok ya. Nah izin dok untuk selanjutnya, untuk keluhan apa sih dok yang biasa pasien keluhkan datang dengan gejala-gejala apa yang menunjukkan pasien ini menunjukkan gejala Nah, ini dia nih, IBD dan IBS dok? permasalahannya kalau gejala tuh bisa sama loh. Makanya kadang-kadang tuh butuh pemeriksaan lebih lanjut, permasalahannya gejalanya bisa sama nih. Jadi kalau IBD sama IBS tuh gejalanya bisa sama, sama-sama misalkan bisa diare, diare berulang ya, diare kronik ya, bukan diare akut ya. Diare kronik itu maksudnya adalah sudah berlangsung lama, lebih dari 14 hari, 2 minggu. Terus atau juga bisa datang dengan malah sulit buang air besar. Sama nih, dua-duanya bisa datang. Dengan nyeri perut, betul, bisa juga semuanya datang dengan nyeri perut. Lalu kemudian tapi yang mungkin tidak ada di IBS adalah misalkan pasien datang dengan buang air besarnya berdarah.
Nah, itu tidak ditemukan di IBS, tapi lebih ditemukan di IBD, di inflammatory bowel disease. Terus kemudian gejala lain yang biasanya kalau pada inflammatory bowel disease, nah itu bisa muncul gejala-gejala alarm. Misalnya apa sih gejala alarm? Misalnya penurunan berat badan gitu ya. Terus HB-nya kurang karena misalnya ada perdarahan dari saluran cerna, BAB-nya berdarah. Walaupun misalnya BAB berdarahnya nggak kasat mata, tapi berdarah sedikit secara samar gitu. Nanti dari pemeriksaan diperiksa. Gitu. Terus tadi udah penurunan berat badan gitu ya. Terus anemia. Terus ya apa lagi ya? Ya mungkin itulah yang lebih sebenarnya menandakan perbedaan antara IBD sama IBS. Tapi bahwa keluhannya bisa sama-sama. Nah, dan juga kalau IBD, nah IBD itu juga bisa tuh biasa disertai keluhan di luar saluran cerna gitu. Karena memang kalau IBD lebih tidak sederhana karena IBD itu bisa gangguan radangnya atau gangguan imunnya itu bisa juga melibatkan organ di luar saluran cerna. Misalkan nyeri-nyeri sendi gitu, pasien bisa tuh datang dengan nyeri-nyeri sendi atau gangguan mata gitu ya. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan antara IBD sama IBS. Tapi basicnya bahwa dia bisa datang dengan nyeri perut, bisa dengan diare, dan bisa juga malah sulit buang air besar, itu sama gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk gejala Iya, mereka betul. berdua hampir mirip ya dok ya. Cuma memang kalau untuk selanjutnya untuk menegakkan diagnosis ini kita butuh Hmm, pemeriksaan lanjutan ya dok ya ya. untuk membedakan antara keduanya ya dok ya. Nah dok, ada nggak sih dok faktor-faktor apa aja di mana seseorang tuh bisa lebih meningkatkan resiko untuk terjadi IBD dan Iya, kalau IBS itu IBE sendiri sih, dok? IBD itu sih tadi faktor resikonya ya itu ya, misalkan kayak faktor resiko yang nggak bisa dirubah genetik gitu ya. Terus faktor resiko lain yang jadinya meningkat pada IBD ya tadi tuh pola hidup yang nggak sehat gitu ya, terus obesitas, adanya penyakit kronik lain gitu ya, hmm, kurangnya olahraga gitu. Terus yaitu pola makan yang tidak sehat. Nah, itu kayaknya itu adalah faktor-faktor resiko yang bisa meningkatkan IBD. Kalau IBS, nah, IBS ini juga sebenarnya juga bisa dipengaruhi ya oleh pola hidup ya. Sama mungkin lebih kepada psychological-nya dari pasiennya gitu ya, yang mungkin jadinya bisa meningkatkan risiko terjadinya IBS gitu. Mungkin misalkan ada latar belakang masalah atau apa gitu ya. Mungkin itu sih sebenarnya. Oke, dokter. Jadi memang kita memang disarankan untuk pola hidup Ya, sehat ya dok, untuk tentu. mencegah IBD itu sendiri, baik dari apa yang dimakan, juga olahraga, ternyata Iya, benar, mempengaruhi ya sangat dok ya. mempengaruhi. Dok izin untuk selanjutnya kira-kira nih dok, untuk kapan sih dok kita Mm-mm. deteksi nih dok, screening, eh, apakah kita tuh punya nggak sih gejala IBD atau IBS itu sendiri, dan kalaupun kita bisa menentukan waktu, bagaimana sih dok cara Iya. mendiagnosanya juga dok? Eh, Kalau sebenarnya lagi-lagi adalah kembali ke keluhan gitu ya. Jadi kita juga harus aware nih, ya makanya kenapa sekarang bisa dibilang angka inflammatory bowel disease semakin meningkat, Dokter Kamelia, di Indonesia. Karena ternyata awareness dari pasien, ya mudah-mudahan karena sudah semakin banyak edukasi ya, mudah-mudahan YGI berperan juga dalam memberikan edukasi, awareness pasiennya meningkat, kemudian awareness dokter-dokternya juga semakin meningkat gitu. Jadi akhirnya IBD bisa terdiagnosis. Jadi gimana caranya ya kita nih yang nonton nih terutama gitu. Jadi harus mawas diri. Kalau memang sudah mulai ada keluhan yang tadi seperti disampaikan, entah diare, entah nyeri perut, atau entah sulit buang air besar, apalagi kalau misalnya sampai bahkan ada buang air besar berdarah. Nah itulah, tapi berlangsungnya lama, yang tadi lebih dari 2 minggu, apalagi sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tuh sesuai kriteria IBS. Nah itulah di saatnya kita harus melakukan screening, bertemu dengan dokter gitu. Adakah yang salah gitu dengan ini? Kemudian kalau yang tadi, kalau apalagi sampai udah ada buang air besar berdarah, berat badan turun, nah itu mah udah wajib banget gitu. Jadi memang harus diperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Kalau memang sudah ada perubahan gejala, terutama sih pintu masuknya sih dari perubahan gejala bowel habit ya, dari perubahan gejala defekasi, buang air besar.
Kalau udah ada perubahan yang berlangsung lama, nah di situ saatnya kita mulai ke dokter untuk screening dan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, baik dok. Jadi saat Hmm, ini jangan menganggap sepele ya dok ya untuk perubahan pola BAB karena itu salah satu gejala yang penting yang bisa membawa untuk kita untuk melakukan screening ya dok pemeriksaan ya. lanjutan. Oke dok, baik dok. Sebenarnya kan Ya, lebih baik benar mencegah nih banget. dok daripada pengobati. Kira-kira ada nggak sih dok pencegahan sih yang bisa kita lakukan supaya nggak terjadi IBD dan IBS Eh, itu sendiri ya dok? tentunya sih kembali lagi ya, karena tadi kita sudah tahu faktor resikonya apa, ya kita sekarang tuh bisa dibilang menjaga pola makan yang sehat gitu. Apa yang kita konsumsi, memberi makanan yang baik buat bakteri baik kita, terus kemudian pola hidup yang sehat, tinggal juga misalkan di misalkan juga ada eh, apa pengaruh dari lingkungan gitu. Jadi memang kayak misalkan perokok pasif atau apa mungkin bisa dihindari gitu ya. Terus makan yang baik, olahraga, penurunan berat badan, kayaknya itu bisa menjadi hal-hal yang mencegah terjadinya IBD. Mungkin kalau misalkan IBS ya kembali lagi ya, misalkan kontrol gitu apakah ada masalah nih dalam kehidupan, misalkan terus juga bisa jadi misalkan butuh tempat untuk bercerita dan apa. Jadi mungkin sebelum jatuh kepada kondisi IBS gitu. Yang menjaga bakteri sehat di bakteri yang baik di dalam usus kita. Baik dok. Berarti Hmm, faktor stres juga pengaruh ngaruh ya tuh. dok ya? Sarankan tidak boleh stres. Baik dok. Izin mengingatkan kembali ya dok untuk para peserta yang sudah join di IG Live ini untuk kalau misalnya ada pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan di kolom tanda tanya yang ada di sebelah Oh kanan iya, bawah. Sepertinya udah cukup banyak nih dok saya kok yang belum bisa lihat. bertanya. Izin coba saya buka ya dok. Oke, sebentar ya dok. Oke, Ah, pas saya duduk, wah banyak banget nih pertanyaannya. oke dok. Nah, mungkin ini kita ada satu nih dok, penanya dari Yo Matthew yang ditanya dok, pengobatan antara IBD dan Ya, IBS apakah berbeda dok? langsung dijawab nih. Oke ya, langsung dijawab ya. Oke, Iya dok, ini boleh Mas langsung ke iya Yo dok. Matthew. Tentu berbeda. Karena kalau tadi kita lihat bahwa sebenarnya inflammatory bowel padahal sebelumnya irritable bowel syndrome kan nggak punya kelainan organnya gitu ya. Jadi dia lebih kepada memang gangguan secara hubungan antara otak dan saluran cerna. Sehingga pengobatannya berbeda. Kalau misalkan pada IBS lebih kepada simptomatik aja nih. Simptomatik gini, misalkan kalau memang diare ya diatasin supaya jangan diare. Kalau misalnya sulit buang air besar, beberapa diet-diet yang ekstra serat tinggi, terus kemudian mungkin juga dengan obat-obatan yang membantu supaya tidak supaya lancar buang air besarnya, itu boleh diberikan. Sama akhirnya setelah itu kembali lagi bahwa kalau tadi baseline-nya IBS itu adalah gangguan neuropsikomotor gitu ya. Jadi beberapa obat-obatan yang memang bisa diberikan untuk memperbaiki yang ada di antara hubungan otak sama saluran cerna ini itu juga bisa diberikan. Itu yang akhirnya menekan supaya tidak terlagi terjadi gangguan di hormon-hormon atau di saraf-saraf yang berhubungan antara otak dan saluran cerna. Kemudian apalagi kalau pengobatannya IBS? Ya IBS itu misalkan ya itu tadi mungkin apa namanya lebih butuh misal mencari pertolongan orang yang enak untuk diceritakan, misalkan punya masalah, atau sebenarnya juga misalkan boleh ke dokter psikiatri gitu untuk memang kalau merasa ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Jadi sekarang psikiatri itu bukan lagi karena ada gangguan jiwa atau apa tidak, memang kita butuh karena kadang kita tidak sadar itu di bawah alam sadar kita punya suatu masalah gitu yang akhirnya kita nggak bisa kontrol gitu dengan alam sadar kita. Nah, sedangkan kalau misalkan IBD ya tentu berbeda. Karena IBD itu ada gangguan sistem imunnya, ada organ yang terganggu, sehingga biasanya IBD itu diberikan obat-obatan yang memang tujuannya adalah menekan si gangguan sistem imun tersebut, mengurangi radang yang muncul pada saluran cerna. Gitu. Lebih seperti itu. Jadi memang berbeda obatnya.
Oke, Ya, berarti kita harus menegakkan dulu diagnosanya ya dok. Kalau sudah ada diagnosanya, iya, betul, otomatis pasti betul. pengobatan juga berbeda ya dok. Oke dok, ini banyak Iya, saya banget juga pertanyaan ternyata yang udah baru lihat masuk kok banyak dok. ya ternyata. Izin saya Nggak pop bacakan out, ini. harus diklik ya. Iya. Oke. Nah dok, mungkin ini lumayan pertanyaan yang sering ditanyakan nih dok. Dari Diksi, dok, ini mitos atau fakta sih kalau IBD dan IBS tuh tidak bisa Mm-mm. disembuhkan secara permanen? Terus gimana cara meminimalisir kambuhnya Eh, lagi dok? Gimana ya? Ini sebenarnya eh, hmm, bisa dibilang ada mitosnya, ada faktanya. Gimana ya? Jadi gini, kalau IBS tuh bisa loh, IBS tuh bisa sembuh. Jadi itu makanya kalau misalnya yang ditanya IBS, iya itu mitos bahwa nggak bisa sembuh permanen, bisa. Jadi harus positive thinking bahwa kan sebenarnya tidak ada kelainan secara organ, lebih kepada neuropsikomotor, tinggal memperbaiki uh, pola pikir gitu ya sama yang lainnya. Tapi kalau untuk IBD, IBD itu bisa sembuh. Nah, itu yang menjadi catatan. Semangat nih para pejuang-pejuang IBD. IBD bisa sembuh, bisa mengalami yang namanya fase remisi. Remisi itu apa? Tidak lagi mendapatkan pengobatan gitu. Dan keluhannya sudah perbaikan tanpa adanya pengobatan. Itu namanya fase remisi. Bisa, betul. Jadi, apakah bisa sembuh? Iya. Apakah permanen? Nah, ini dia permasalahannya. Karena kalau pada IBD itu memang ibaratnya ya Tuhan menciptakan si penyakit IBD ini adalah memang penyakit yang sifatnya kronik dan eksaserbasi akut gitu kalau bahasa medisnya. Apa itu? Dia memang bisa pengobat, emang penyakitnya tuh jangka panjang. Jadi pengobatannya memang nggak bisa sebulan 2 bulan, tidak, memang panjang. Kemudian apakah bisa sembuh? Tapi apakah permanen? Nah ini bisa permanen, ibaratnya bisa tidak kambuh lagi, tapi memang perjalanan penyakitnya bahwa bisa muncul lagi pada IBD. Sehingga gimana meminimalisir supaya IBD ini nggak kambuh lagi? Karena memang dia perjalanan penyakitnya seperti itu, yaitu kembali lagi, ayo pola hidup yang sehat, ayo disiplin lagi makannya dijaga, ayo positive thinking lagi, ayo semuanya hidup sehat, makannya baik, olahraga, mencegah penyakit-penyakit yang lain. Gitu. Jadi itu yang untuk meminimalisir supaya nggak kambuh lagi. Baik dok, berarti sebenarnya kalau IBD itu sendiri sebenarnya Ya, dia bisa bisa fase remisi. terkontrol ya dok ya. Sedangkan kalau IBS itu, baik dok. Sebenarnya ini banyak nih dok pertanyaan yang masuk dok. Kita coba. Nah, mungkin ini menarik yang banyak sering ditanyakan juga dok. Dari Mima_Yuzu, pola makan yang harus diperhatikan ketika sudah terdiagnosis IBD atau IBS itu Uh, bagaimana sih dok? jadi pola makannya ya itu tadi ya. Jadi memang harus banyak makanan yang mengandung serat. Yang kita sarankan kalau pada pasien-pasien dengan IBS itu ada namanya uh, itu ada yang namanya uh, low FODMAP diet gitu. Jadi boleh nanti di googling aja boleh. Jadi apa-apa aja sih makanan yang disarankan. Sebenarnya itu yang makan makanan yang tinggi serat, itu ya hindari makan-makanan yang terlalu banyak lemaknya. Misalkan apa sih, hindari yang terlalu berminyak-minyak gitu, gorengan-gorengan yang terlalu banyak minyaknya. Jadi itu berlaku baik pada IBS maupun pada IBD gitu. Terus misalkan kayak yang terlalu banyak tepung-tepungan gitu, terus soda-soda, nah itu juga udah nggak boleh. Nanti boleh dicari namanya low FODMAP diet. Oke, oke, halo. Jadi nanti Nah, bisa di searching sendiri ya dok ya. Sebenarnya ya menjaga pola makan yang sehat dengan tinggi serat. tinggi Iya betul. serat dan Tinggi rendah serat, lemak rendah ya dok lemak, ya. betul. Baik dok, ini Oh iya, sebenarnya banyak coba. banget dok pertanyaannya. Mungkin, oke dok, izin untuk pertanyaan yang lagi. Oke, ini mungkin yang sering bisa ditanyakan juga nih dok, terutama di poli. Dok, dari Tria Zuros, dok, kapan sih kita harus melakukan Oh, operasi untuk penanganan oke. IBD Okay. maupun IBS? Pertama kalau untuk IBS nggak ada operasi ya.
kalau memang harus operasi namanya bukan IBS. Kalau IBS itu kan tadi kita tahu organnya baik-baik saja, dia tidak ada masalah organnya. Nah, kapan kalau untuk IBD? Iya. IBD itu mempunyai komplikasi. Jadi kalau misalnya IBD-IBD yang tidak terkontrol atau pengobatannya tidak adekuat gitu ya, tidak baik, sehingga dia bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasinya apa? Yaitu salah satunya, misalkan karena dengan radangnya dia yang hebat, akhirnya ususnya mengalami sumbatan, gitu, atau satu. Terus atau mengalami perlengketan. Nah, kan namanya kalau ini usus gitu ya, bayangin usus tuh kayak pipa gitu ya, muter-muter. Nah, itu tiba-tiba di situ ada tersumbat karena di situ ada radang yang ditimbulkan oleh komplikasi dari IBD-nya. Nah, itu kalau misalnya dia tersumbat ya kan jadinya uh, fungsi ususnya jelas tidak berfungsi gitu untuk mengeluarkan udara, gas, untuk mengeluarkan kotoran, sehingga disitulah kita harus operasi sumbatan. Atau dia malah jadi lengket karena di situ peradangan yang tidak terkontrol, sehingga jadi lengket. Nah itu juga harus dioperasi untuk dilepaskan. Terus yang lain, misalkan ada kalau disebut di bahasa kedokterannya fistula gitu ya. Fistula itu apa? Jadi karena radangnya hebat, dia membentuk lubang lain di luar usus gitu, sehingga akhirnya berhubungan sama organ lain gitu. Nah itu juga harus dioperasi. Jadi beberapa komplikasi yang muncul pada IBD, ya memang harus menangani operasi seperti yang disebutkan. Tapi kalau IBS enggak ya. IBS tuh nggak ada operasi-operasi, karena kan dia nggak ada masalah di organ. Oke. Nah, mungkin yang perlu diketahui ya dok, berarti sebenarnya IBS itu gangguan di Hmm. pengontrolan stres kita ya dok ya. Sedangkan IBD Ya, itu adalah gangguan organnya yang bisa kalau pengobatannya nggak rutin iya, mungkin betul, bisa nyebabin betul, komplikasi betul. macam-macam ya dok ya. Izin dok, masih banyak banget pertanyaan yang Iya ya, ditanya. ya apalagi ya. Hmm. Nah dok, ini pertanyaan dari Nah, Davin Kristanto. Kalau kolonoskopi sudah bersih, artinya sudah lepas obat dan sembuh total, dan makannya apa udah bebas dok? aduh, iya ya. Ini dia nih tadi nih, Mas Davin. Eh, masalahnya itu tadi kita juga jangan nggak bisa bebas-bebas banget juga nih. Maksudnya sebisa mungkin kan kita menjaga supaya nggak kambuh lagi gitu. Kalau misalnya kopinya udah bersih, terus dosis-dosis obat sudah dikurangin sampai akhirnya di stop dan akhirnya itu yang tadi saya bilang mencapai fase remisi pada inflammatory bowel disease. Terus gimana? Nah, udah nih makannya udah bisa bebas. Nah, itu harus hati-hati karena tetap harus hati-hati karena tadi inflammatory bowel disease itu dari sananya tuh penyakitnya memang bisa kambuh-kambuhan gitu. Bisa sudah sembuh remisi terus nanti akhirnya bisa kambuh lagi kalau kembali lagi tuh ke kondisi yang awal-awal gitu karena makannya jadi nggak beres, makannya berantakan lagi terus tiba-tiba pola hidupnya nggak sehat lagi ya bisa kambuh lagi gitu. Jadi ya kalau bisa tetap dijaga gitu. Jadi bukan yang bebas sekali gitu ya. Mas Davin, maaf nih kabar buruk. Oke, Iya, jadi tetap harus benar. jaga pola makan Iya, ya dok, walaupun benar-benar. kolonosnya udah bagus nih dok. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita mungkin masih bisa ada satu lagi Oh, ya dok ya oke, pertanyaan. oke. Satu lagi, wah banyak banget padahal ya pertanyaannya ya. Oke, Mudah-mudahan sudah terlalu. sebenarnya Terima ini masih kasih banyak sebelumnya banget nih dok sahabat-sahabat pertanyaannya EGI dok. ini untuk antusiasmenya nih. Allah, pertanyaannya banyak banget. Oke, sebentar dok, ini agak bingung saya memilih pertanyaannya nih dok. Iya, Nah, saking ini ada banyaknya benar. yang simpel-simpel, sering kram perut, diare berulang, Oke, tes fecal prolactin apa 500 apakah itu termasuk IBD oke, ya. Banyak ya pertanyaannya. Apalagi nih? banyak dok, Oh, ini tapi betul. udah ada ditanya nih IBD harus Nah dioperasi. dok, izin pertanyaan. Tadi udah nih. Oke, mungkin kita bisa yang Coba yang lain lain ya dok ya. ya. Oke, tadi saya baca yang tentang Ini kayak diet yang salah menyebabkan IBS atau IBD bisa ya.
Apakah IBD dan IBS terjadi karena awalnya Oke. keracunan makanan, Dok? Waduh, enggak sih. Enggak langsung karena tiba-tiba keracunan makanan terus jadi IBD ya. IBS mungkin. Karena lama-lama kepikiran, jangan-jangan saya keracunan makannya macam-macam, akhirnya jadi IBS malahan. Karena kepikiran aneh-aneh. Tapi kalau IBD nggak langsung segampang itu ya. Apalagi Dokter Kamelia. Oh nih, eh pertanyaan apa lagi? Saya juga Nah, sambil Dok, lihat-lihat. izin Dok, ini pertanyaan Fatma, dari Fatmah, Dok. Heeh. Fatmah Medok. Nah, izin Dok, dia ini terdiagnosa dengan kolitis kronik dan juga ileitis, Dok. Tapi tidak ada penurunan berat Hmm. badan. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Apa bisa pertanyaannya ketutup ya? Sebentar, Dok. Apa bisa terjadi hal seperti itu, Dokter? Apa bisa apa terakhirnya Dokter Kamelia? Sorry. Sebentar, Dok. Aku juga nggak bisa baca, kayak pertanyaannya ketutup. Oke, Dok. Nah, apakah nanti bisa mengalami Oh iya, Dok nih. Jadi dia terdiagnosa Hmm. kolitis kronik dan juga ileitis, tapi Ya. tidak ada penurunan berat badan. Itu bagaimana ya, Dok? Apa nanti dia bisa mengalami Oh, penurunan berat oke. badan? Nah, jadi gini, IBD itu sih tidak selalu datang dengan penurunan berat badan ya. Itu dulu pertama. Tidak selalu pasien-pasien yang terdiagnosis IBD turunan berat badan, karena IBD itu sebenarnya ada derajat-derajatnya juga gitu. Mulai dari yang ringan, sedang, sampai akhirnya berat gitu. Sehingga belum tentu datang selalu dengan penurunan berat badan. Nah, kolitis kronik dan ileitis ini eh, mungkin nggak tahu ya Mbak Fatmah Medok, mungkin dia waktu dokternya cerita itu karena habis kolonoskopi kan biasanya diambil jaringan tuh, biopsi gitu ya. Terus ada tuh diagnosisnya kolitis kronik dan ileitis. Pertanyaannya, apakah si kolitis kronik dan ileitis ini akhirnya dianggap suatu IBD atau tidak nih Mbak Fatmah Medok? Itu kan tergantung dari judgement dokter yang waktu itu memeriksa. Karena seringkali belum tentu gitu. Kalau misalnya biopsi PA-nya hanya bilang ini kolitis kronik dan ileitis, belum tentu serta-merta kita langsung bilang, wah ini udah pasti inflammatory bowel disease. Belum. Karena ya kembali, lihat lagi gejalanya, lihat lagi pemeriksaan yang lain, lihat lagi bagaimana gitu ya. Kalau akhirnya memang ternyata dokternya bilang, oke, ini kalau dilihat ini colitis juga, ileitis juga, ini kayak inflammatory bowel disease, entah ini Crohn's atau ini mungkin Crohn's karena terlibat usus halus, atau ini colitis ulceratif. Nah, itu apakah bisa menurunkan berat badan? Ya bisa, kalau tidak diobati dengan baik gitu. Tidak diobati dengan baik, karena akhirnya nanti malah jatuh, misalkan kondisinya si IBD ini baru derajat ringan, tapi karena nggak diobati dengan baik, ibaratnya terus mungkin disiplinnya juga nggak dijaga, akhirnya malah jatuh ke kondisi yang jadi IBD-nya moderate atau berat gitu, moderate atau berat, sehingga nanti akhirnya jadi ada terjadi penurunan berat badan, itu bisa aja. Tapi memang IBD nggak selalu datang dengan penurunan berat badan, itu hanya salah satunya aja sebagai gejala. Oke, baik Dok. Berarti sebenarnya Ya. nggak selalu ya Dok, berat badan itu menjadi salah satu gejala, tapi memang bisa Hmm. terjadi pada Iya. beberapa kondisi berarti Betul. ya Dok? Baik Dokter, izin sebenarnya ini masih banyak banget pertanyaan yang masuk nih Dok di kolom chat, cuma Iya. karena keterbatasan Iya. waktu. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, ada nggak Dok pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sahabat YGI Dok? Oke, ini banyak banget nih pertanyaannya. Mudah-mudahan pesan-pesan saya uh, bisa merangkum nih untuk semua pertanyaan saya sambil lihat dokumen, apakah penderita IBD dikenakan konsentrasi makanan seperti gluten dairy, dan kenapa obatnya mahal banget ya dok? Mbak, PDWM3 obatnya mahal ya Mbak. BPJS bisa di cover Mbak. Apa bisa menunjukkan autoimun lain? Iya, ada bisa menunjukkan. Aduh banyak sekali ya Allah. Aduh, aduh mohon maaf ya semua sahabat YGI. Aduh Masya Allah ini pertanyaannya banyak. Saya juga mohon maaf karena keterbatasan waktu nggak bisa jawab semuanya. Tapi mungkin pesan-pesannya adalah untuk dalam rangka juga Inflammatory Bowel Disease World Day. eh, jadi IBD itu adalah suatu penyakit yang memang mengganggu sistem kekuatan imunitas tubuh saluran cerna kita.
kalau memang sudah, mari meningkatkan awareness, mari meningkatkan kesehatan hidup kita, mari meningkatkan pola hidup kita yang baik, konsumsi makanan yang baik, sehingga kita tidak jatuh dalam kondisi bisa akhirnya muncul inflammatory bowel disease maupun juga IBS. Kemudian kalau memang sudah kenali gejalanya tadi yang sudah disebutkan, kalau memang dirasakan ada kelainan, jangan menunda untuk memeriksakannya ke dokter. Jadi sehingga tidak jatuh ke kondisi nanti yang taunya malah terlambat ditangani atau ternyata kondisinya sudah berat gitu. Kemudian untuk semua pejuang IBD nih, saya tahu saya juga banyak punya pasien dengan pejuang IBD yang Masya Allah memang itu cobaannya, kemudian tapi hebat gitu ya, terus bisa semangat berobat, diikuti saja pengobatannya, tetap positive thinking, bahwa ini bisa sembuh, walaupun nanti misalkan bisa itu jangan dipikirin, yang penting ini adalah penyakit yang bisa sembuh. Gitu. Jadi jangan khawatir memang pengobatannya jangka panjang, tapi ini adalah penyakit yang bisa sembuh. Tetap pola hidup yang sehat dan tetap semangat dalam menjalani pengobatan untuk inflammatory bowel disease. Ya, Oke, baik dokter. Terima kasih kepada Dr. Firly, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatik yang sudah memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada kita semua nih, apa aja dan bagaimana tanda gejala dari IBD dan IBS itu sendiri. Izin dok. Nah, Instagram Live kali ini itu dalam rangka memperingati Hari Radang Usus yang biasa disebut sebagai World IBD Day. Nah, selain Instagram Live, juga YGI juga membuka kampanye upload Tribun IBD Day pada tanggal 19 Mei 2024. Nah, ayo tunjukkan kepedulianmu dengan cara mengupload dan bisa ya, diakses ke Instagram YGI ya dok, di ygi.or.id. Nanti kita tunggu semua partisipasi semua ya, dimana kegiatan ini nanti akan dibuka oleh umum dok, jadi semua bisa ikut. Nah dok, kita ada hadiah nih dok untuk 5 orang dengan pertanyaan yang menarik. Kira-kira dok bisa dibantu dok, ada. kira-kira 5 orang yang Banyak banget dari sekian nih. banyak. Oke. Uh, Tunggu bentar. Oke. Mungkin dari yang Yonatu ya dok ya tadi ya, yang Boleh. nanya pertama dok, antara IBD dan IBS apakah Iya, sama atau berbeda ya? boleh. Oke. Oke. Kira-kira ada lagi dok? Ini ada dari Triazurus, tapi sebenarnya kita belum bacain nih. Cuma menurut saya ini pertanyaan yang baik karena ini adalah hal yang penting nih. Triazurus 1, bagaimana dok memberikan support system yang komprehensif untuk penderita IBS dan IBD? Wah, ini keren banget nih. Apa mungkin jangan-jangan ini Mbak kali ya? Mbak Triazurus nih, Mbak siapa ya? Mungkin Mbak Tria kali ya. Ini mungkin apa dia punya keluarga yang terkena IBD atau IBS. Nah, benar bahwa saya dikit lagi nih saya tambahin, benar bahwa kita yang misalkan kita punya keluarga atau saudara, pasangan yang ternyata memang menderita IBD dan IBS, itu memang support sistemnya harus bagus karena kita harus dukung sampai pasiennya mengalami kesembuhan, harus membantu karena kita tahu pengobatannya jangka panjang, bisa pasiennya jatuh ke kondisi yang malah stres dan depresi gitu. Jadi benar bahwa support system itu sangat penting untuk membantu pasien-pasien yang terkena IBS sama IBD. Wah, mantap nih Mbak Tria Zuros. Boleh ya, ini satu ya. Baik, Apalagi ya, tadi yang dok. nanya-nanya mana tadi ya? Oke, Yang tadi berarti mungkin masih udah ada 3 orang dibacain sama lagi nih dokter dok. Kamelia aja Nah, ya. boleh ya dok ya yang nanya-nanya? Oke, Ya, boleh ya dok. Jadi nanti untuk selanjutnya pemenang ketiga, Mima.yuzu, ya, yang tadi udah setuju. kita bacain dok. Terus ada Triozurus tadi juga Fatmah sudah. Medok ya tadi ya. Ini Apa dia, siapa? Oh, iya betul dok. Iya benar ada dok. Itu selanjutnya satu lagi oke. dari Davin Kristanto ya dok. Sudah ada 5 berarti ya. Oke, selamat kepada sahabat YGI yang udah Ya, memberikan pertanyaan terbaik ya dok. Nanti 5 orang nanti akan ya. dihubungin oleh admin YGI. Nah dok, izin untuk selanjutnya adalah acara foto bersama. Nanti akan didokumentasikan dulu ya dok. Untuk di screenshot dalam hitungan Oke. ketiga dok. Oke. 1, 2, 3.
Oke, Terima kasih banyak. dokter. Baik, Iya, terima Putra kasih banyak, Kamelia. Dok. Nah, peserta dengan pertanyaan iya baik, Dokter. Peserta dengan pertanyaan paling menarik nanti akan dihubungi oleh admin YGI via DM Instagram dan nanti akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 yaitu pulsa, di mana selain itu juga izin menginfokan bahwa YGI sudah menerbitkan artikel dan juga video mengenai IBD dan IBS yang bisa dilihat di website, Dok. Itu www.ygi.or.id dan juga nanti bisa juga di link ke cek bio Instagram dari YGI. Nah, peserta yang belum follow, silakan bisa follow Instagram YGI dan nanti bisa dapat informasi mengenai penyakit saluran cerna. Jangan lupa nanti untuk selesai IG Live hari ini bisa siapin foto terbaik untuk diupload ke Tribun dan nanti di Yes. hashtag juga ke YGI supaya nanti nggak ketinggalan nih dok informasi tentang kegiatan YGI selanjutnya. Baik. Baik Terima kasih dokter, banyak. selamat siang. Terima kasih banyak untuk Semoga acara hari ini bermanfaat ya dokter. buat semuanya. Ya, Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Terima kasih ya Dokter Baik Kamelia. dong. Terima kasih sahabat-sahabat YGI. Ya, terima kasih dokter.